Program Tribun Best Story, program kecintaan Tribuners tentunya. Di studio tribunambon.com, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirima, Kota Ambon. Kita akan berkenalan dengan narasumber saya bentar lagi, Tribuners. Saya mau mengingatkan nih buat kalian yang lagi pantengin kita di layar monitornya ya. Kali ini kita live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage. Kalian boleh bergabung di sana dengan pertanyaan-pertanyaan menarik. Nanti ada tema apa yang kita bahas kali ini. Pokoknya nantikan aja karena kita punya giveaway nih buat kalian yang punya pertanyaan spektakuler. Nanti bakal dibagikan di akhir acara nanti ya. Oke, tanpa berlama-lama saya mau berkenalan dulu nih, ngenalin narasumber saya yang sudah ada di studio tribunambon.com pada sore hari ini. Tribuners, kita mulai dari sayap yang paling kiri. Siap. Kamera tolong. Oke, halo, selamat sore ya. Ini Halo, ada selamat sore Kak Ajeng. Selamat sore. Beliau merupakan manajer Telkomsel Branch Ambon. 500 orang yang ada di sini boleh tepuk tangan dulu lah. Yeay. Mas Indra Dwi Haryadi. Selamat datang dong di Tribun Best Story. Iya, terima kasih banyak sudah diundang di studio Tribun by Story ya. Betul untuk sekali. acara talk show terkait pengalihan 3G. Iya. Selamat sore Tribuners. Nanti kita banyak ngobrol cerita nanti ya. dan ngobrol terkait bagaimana sih sebenarnya pengalihan 3G ke 4G itu seperti apa. Oke, temanya udah dibocorin ternyata. Baik, dan di samping kiri saya, beliau merupakan manajer Network Service Telkomsel Branch Ambon, Kakak Iwayan Widastra. Halo, selamat sore. Sore Kak Ajeng, sore teman-teman Tribuners. Asik. Oke, Halo. senang sekali ya. Studionya keren banget ya, di belakang ada jembatan Merah Putih ya. Betul. Jadi emang luar biasa nih Ambon. Iya. dengan Kalau view. orang bilang kalian pakai green screen apa, kita bilang Teluk Ambon. Dan ini JMP, setiap event tuh pasti JMP. setiap event pasti JMP gitu ya. Baik, Tribuners, di sore hari ini ya kita akan membahas terkait dengan tema yaitu pengalihan jaringan 3G ke 4G Telkomsel di Maluku. Nah, seperti yang kita tahu bahwa memang Telkomsel ini terus melakukan pengalihan atau upgrade layanan 3G ke 4G. Ini merupakan bentuk komitmen dalam mendorong pemerataan dan kesetaraan akses telekomunikasi, broadband terdepan. Brit ya. Bukan Brit ya, Nanti tapi roti makan ya. lagi. I'm sorry, ini broadband terdepan di seluruh negeri tentunya buat pelanggan Telkomsel setia. Dan ini juga sejalan ya dengan apa yang sudah dititahkan begitu ya Kominfo. dari Kominfo Republik Indonesia. Kita akan mengulas lebih jauh terkait dengan pengalihan atau upgrade dari layanan 3G ke 4G di Provinsi Maluku ini. Sebenarnya keuntungannya apa sih? Ada nggak ya dari Telkomsel? Ada nggak ya dari Kasih tahu Telkomsel? nggak ya? Pasti harus dong, karena nanti kita punya giveaway, ada hadiah menarik buat Tribuners dengan pertanyaan menarik di kolom komentar. Oke, nah ngomongin tentang pengalihan nih ya, atau upgrade layanan 3G ke 4G di Provinsi Maluku. Mungkin boleh dijelasin dulu, saya ke Mas Indra ya, dijelasin dulu seperti apa sih dan bagaimana ini pengalihan 3G ke 4G di Maluku tentunya. Boleh Kak Indra aja juga boleh biar Kak Indra. agak Ambonnya keluar gitu ya. Oke, Kakak Indra silahkan. Jadi sebelum kita bicara pengalihan 3G ke 4G, sebenarnya seperti yang tadi Kak Ajeng sampaikan, objektif bahwa Telkomsel itu mengalihkan 3G ke 4G adalah untuk meningkatkan layanan. Jadi nanti kualitasnya akan lebih baik, terus kemudian dia juga bisa banyak fitur yang bisa dia akses. Terus kemudian nanti kalau seandainya dia upgrade ke 5G, dia tidak akan lagi ganti kartu. Gitu. Okay. Jadi memang kalau Kak Ajeng lihat ya di negara-negara maju, 3G itu sudah nggak ada. Kemarin pada waktu saya ke Arab ya, itu hampir rata-rata itu sudah 4G, bahkan 5G. 4G pun itu 3G udah nggak ada, 4G pun itu udah jarang sekali, rata-rata di 5G.
Apakah ini menandakan kalau kita sedikit tertinggal dari negara-negara maju itu yang sudah pakai 5G? Iya, sebenarnya bukan tertinggal, tapi karena memang sebenarnya market Indonesia itu sangat luas. Mhm, Terus kemudian penetrasi smartphone-nya juga sudah luar biasa cepat. mhm, Hanya saja kita itu apa namanya kurang aware mhm. terhadap apa sih sebenarnya keuntungan dari 4G itu sendiri. Gitu. Oke. Biasanya Mhm, aduh nggak apa-apa deh aku pakai jaringan 3G masih bisa digunakan gitu ya, nggak mhm, usah upgrade ke 4G. Padahal kalau dia nanti upgrade ke 4G eh, layanan kami jadi lebih efisien, kita mhm, bisa meningkatkan kualitas layanan di 4G mhm. gitu ya. Bahkan nanti bisa kita upgrade ke 5G. Di Oh, kota-kota besar sih. sudah seperti Surabaya, Mhm, Jakarta itu mhm. sudah ada layanan 5G. Bali Cool. itu juga udah ada layanan Oke, 5G. semoga dengan pengalihan atau upgrade dari 3G ke 4G kita semakin melaju di 5G nanti ya. Ya, benar sekali Kak Ajeng. Jadi Oke. bahkan Mhm, kemarin ada pandemi ini itu mhm. mempercepat disrupsi digital ya, Ya, sehingga masyarakat itu dituntut, betul. dipaksa untuk dia Ya. melek kali Kak Ajeng. Jadi Iya betul sekali. gitu. Bahkan kalau kita lihat di masa-masa pandemi itu yang sekolah tatap muka pun harus mengandalkan jaringan Benar internet untuk sekali. bisa Iya. bersekolah seperti Iya itu. benar sekali. Meeting semuanya yang tadi tatap mata dialihkan ke virtual yang mana kita menggunakan layanan internet nih ya. Internet Terutama gitu. kalau di Maluku ya basisnya Telkomsel. Benar sekali. Iya. Bahkan Lalu kita bangun tidur mm-mm. udah meeting ini ya. Jadi kalau kurang bagus, khawatirnya nanti akan pelanggannya kecewa. Betul. Makanya Mhm. segera upgrade ke kartu 4G atau USIM. Memang ya, hal-hal yang sedang dibarukan atau di-upgrade sama Telkomsel ini sangat membantu ya, semua aktivitas masyarakat terutama yang di Provinsi Maluku. Benar Baik, sekali. lalu apakah dengan pengalihan, 3G ke 4G ini, ada efek yang signifikan berarti begitukah ke para pelanggannya? Oh, sangat signifikan berubah ya karena Mhm, memang dari teknologinya berubah, kapasitasnya juga berubah. Nanti akan dijelaskan oleh Kak Wayan mhm, dari sisi teknis gitu ya. mhm, Akan tetapi itu tadi akan banyak membuka peluang-peluang yang dulunya belum bisa diakses. mhm. Misalnya games bisa diakses dengan lancar gitu ya. Oke. Kemudian selfie kita mau upload itu Mhm. lebih mudah gitu ya. Asik. Kita mau download podcastnya Tribun Tribun? itu juga lebih cepat gitu. Oh Jadi gitu. seperti itu. Jangan di-download ya, Oh dinonton jangan di aja. download. Baik, saya mau ke manajer Telkomsel Branch Ambon ada sorry, manajer Network Service Telkomsel Branch Ambon, Kak Wayan. I'm sorry, lagi-lagi Kak Wayan. Ya, ya, thank you. Dipegang dong mic-nya. Asal jangan nyanyi, nanti kita pokoknya kita dikontrol lah sama 5.000 orang yang ada di belakang kamera ini. Baik, Kak Wayan mungkin boleh jelasin nih ya, sekencang apa kalau nanti kita pelanggan Telkomsel ini dialihkan dari 3G ke 4G. Ya, oke, terima kasih ya Kakak Ajeng ya. Jadi memang Maluku ini keren ya. Jadi kalau dibilang Maluku ini kepulauan dengan 1000 negeri gitu ya. Jadi di sini yang keren itu kan negeri sama dengan desa ya. Betul. Nah, itu keren. Jadi di mana di sini pulaunya hampir 1200-an ya. Mhm, Jadi memang sangat luas banget ya. Ya jadi kita berusaha menyatukan di sini dari sisi komunikasi ya. hmm, Jadi membuat masyarakat Maluku ini lebih lebih happy ya dalam bidang komunikasi, makanya jaringan 4G-nya kita gelar. mhm, Nah, di mana untuk site-site kita ya, tower-tower kita udah semua 4G ya. mhm, Dari ujung utara di sana ada Pulau Geser, Gorom ya, sampai ujung selatan mhm. Moa, Tiakur ya. Semua udah 4G. Jadi kita servis 4G. Jadi keunggulan 4G itu memang banyak ya. Jadi pelanggan lebih happy. Jadi contohnya sekarang seperti Kak Indra tadi main Mhm, game, mhm. kalau pakai 3G ya pasti sering nge-lag dia. Nah, kalau sekarang sudah ada layanan 4G, lebih keren. Terus lebih bandwidth-nya lebih lebar, lebih kencang ya. Jadi kalau dulu biasanya susah untuk streaming, sekarang dimanapun bisa streaming ya. Gitu aja. Oke. Baik, dengan pengalihan ya dari 3G ke 4G ini, benar-benar 3G dinonaktifkan dan kita benar-benar udah nggak bisa ya dapat jaringan 3G itu. Itu secara teknis ataupun mungkin Kak Andri atau Kak Wayan boleh jelasin? Ya, jadi
yang perlu dicatat itu ada 2 tahap ya. Kita mematikan atau mengalihkan 3G itu bertahap dan terukur. Bertahap itu tidak semua kecamatan, kabupaten kemudian kita matikan secara serentak sehingga pelanggan kebingungan untuk mengakses internet gitu ya. Nah, kita cari daerah-daerah yang potensial, yang resikonya juga tidak terlalu besar gitu ya. Kemudian kita coba trial lock. Apakah jika kita lock 3G-nya itu bermasalah nggak pelanggannya gitu ya. Nah, setelah itu baru kita plankan untuk teman-teman direct selling. Ada namanya Grapari Lite. Grapari Lite itu kayak mesin ATM, itu bisa dibawa kemana-mana. Jadi kita taruh di daerah-daerah yang misalnya itu banyak pelanggan yang belum ganti kartu 4G. Nah, dia bisa ganti kartu 4G di situ gratis seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah bertahap dan terukur sehingga masyarakat itu tidak sampai merasakan kesusahan untuk mengakses internet. Baik, nanti kita akan cek lagi di sudah jalan di mana saja nih proses penggantiannya. Namun saya mau ke Kak Wayan dulu. Kak Wayan, ini dengan gebrakan baru di Provinsi Maluku ini ya, Telkomsel sendiri kesiapannya seperti apa, khususnya di Bumi Raja-Raja ini? Oke ya, jadi kalau kami ya di Telkomsel Maluku ini sudah tadi. Jadi kami ada di sini untuk site kita aja 730-an ya. Itu perlu site Telkomsel. Nah, di samping itu ada juga site-site yang punyanya Bakti ya, Kominfo. Itu ada sekitar 200 mau 300 ya, di mana tahun ini akan jalan targetnya itu 450-an ya, tapi baru terbangun sekitar 50-an ya. Jadi mudah-mudahan next sampai akhir tahun dan tahun depan ini pelosok-pelosok tuh bisa dijangkau oleh site-site yang dari Kominfo, di mana kita kolaborasi ya. Jadi sebelumnya dengan Kominfo daerah, kita juga punya grup dengan Kominfo seluruh daerah ya, kabupaten, provinsi, di mana masing-masing ngasih inputan, di mana mereka sudah berkoordinasi dengan kantor desa atau kepala desa, kantor camat ya, di mana-mana yang desa yang masih blank. Nah, sudah di input oleh Kominfo setempat, sudah ada ngopulir dan sudah dimasukin ke programnya mereka. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita ini ya kawal sehingga Maluku ini walaupun keren ya, jadi pantainya banyak, luas lautnya itu lebih banyak daripada daratan ya. Betul. Nah, contoh di Ambon ini menurut kami ya, kalau network ini sangat challenge ya. Teluk, Bukit. Nah, itu memang challenge untuk memeratakan sinyal secara maksimal. Tapi kami effortnya maksimal untuk di kota ini kami sebisa mungkin untuk mendapatkan kualitas yang bagus ya. Kita sama-sama dengan Mas Indra juga saling berkoordinasi ya. Ada beberapa spot mungkin yang perlu perbaiki, kita akan terus improve ya. Mudah-mudahan dengan adanya kita kolaborasi ini bisa semakin keren lagi ya, jadi lebih strong lagi gitu. Oke. Kalau Kak di Maluku sendiri ini udah pasti kan yang seperti yang tadi disampaikan bahwa memang pengalihan dari 3G ke 4G ini kan bertahap ya. Begitu ya. Di Maluku daerah mana saja yang sudah mulai dilakukan? Jadi sebenarnya pengalihan ini sudah mulai dari awal tahun ya, Kak Jeng. Jadi mulai dari tepatnya di bulan Maret 2022 dan nanti harapannya di akhir tahun 2022 ini udah selesai semuanya. Yang sudah diganti dengan 4G semua itu ada di Kepulauan Aru dan di Seram bagian barat. Kenapa di daerah di luar Pulau Ambon yang menjadi prioritas yang pertama dilakukan upgrade itu? Ya, karena memang dari populasi. Kita lihat dulu populasi sebaran device dari 4G. Jangan sampai ketika kita matikan terus kemudian pelanggan yang nggak HP-nya nggak 4G gitu ya, kesulitan untuk dia beli gitu ya. Nah, itu dia. Yang kedua adalah dari prioritas resiko. Kalau misalnya Kota Ambon didulukan, itu kan penduduknya paling padat ini. Padahal tim kita itu harus menyelesaikan yang di luar-luar dulu yang penduduknya nggak terlalu padat. Nah, kalau luar udah selesai, nanti tinggal ke dalam. Berarti tim kita akan kita arahkan ke dalam semua untuk menyelesaikan penduduk yang padat ini untuk segera beralih ke
4G. Baik, terkait dengan pengalihan 3G ke 4G ini, pastikan pelanggan yang mungkin bukan menggunakan smartphone, yang mereka handphonenya cuma 2G atau 3G, apakah juga ikut imbas handphonenya tidak bisa digunakan atau apa? Ini bisa mewakili pertanyaan Tribuners mungkin. Sebenarnya kalau 3G-nya sudah dimatikan, dia bisa menggunakan di jaringan 2G untuk SMS dan telepon gitu ya. Jadi jangan khawatir nggak bisa berkomunikasi. Nah, nanti tinggal dia kalau seandainya kartunya itu belum 4G, dia harus upgrade ke 4G. Seandainya device-nya belum 4G, dia harus beli device yang capable untuk 4G. Gimana cara dia ngeceknya gitu ya? Bisa di UMB bintang 888 bintang 47 pagar. Boleh diulangi lagi. Jadi bintang 888 bintang 47 pagar. Jadi Oke. itu dia bisa ngecek tuh kartunya apa sudah 4G atau belum. Device-nya atau ponselnya sudah 4G atau belum. Dia sudah tertangkap jaringan 4G atau belum, dan coveragenya seperti apa. Oke. Baik, kita masih ke teknis lagi nih. Kak Wayan, ini kalau tadi melihat bagaimana hal ini dilakukan di daerah-daerah khususnya ya, di luar daripada Pulau Ambon, tantangan pasti ada begitu. Nah, kalau di Kota Ambon sendiri kan tadi udah dijabarkan, misalkan daerah kondisi geografisnya yang menjadi salah satu tantangan juga. Bagaimana dengan di daerah? Apakah memang kondisi geografis ini merupakan salah satu tantangan, dan seperti apa koordinasi dengan pihak-pihak terkait begitu? Oke, ya memang di Maluku ini banyak challenge-nya, jadi tantangan. Tapi tantangan itu kami anggap sebagai suatu peluang ya. Jadi karena semangat kita sama membangun Maluku untuk mendapatkan telekomunikasi yang lumayan bagus gitu ya. Jadi tantangan yang pertama itu kita kalau di operasional laut, Mbak. Jadi di sini kalau dilihat dari sekian pulau 1.200-an pulau kecil juga ya. Jadi tower-tower kita tuh ada di 23 pulau besar gitu. Di pulau kecil juga ada tower-towernya USU tadi ya, Kominfo. Jadi tantangannya seperti itu. Jadi misalnya mau nyebrang misalnya ke Pulau Gorom. Nah, kita harus nyebrang dulu ke Bula, ke Bula dulu, dari masuk ke Bula baru nyebrang ya. Itu pun jadwalnya tertentu. Tapi tidak masalah ya. Jadi selama ini kita juga menempatkan beberapa tim ya. Jadi karena ini terkendala memang aksesnya, tetap kami gimana caranya untuk mendeliver service yang lebih baik gitu ya. Jadi tempatkan orang-orang di sana minimal membantu gitu ya. Dan syukurnya memang di sini kita sering kerjasama ya, kolaborasi dengan Kominfo. Stakeholder di sini juga sangat antusias dan kooperatif ya. Jadi kami sering minta support juga dengan Pemda-Pemda terkait dengan akses pembangunan. Sangat support sekali ya, sehingga kelancaran operasional tuh bisa kita dapatkan ya, karena sama-sama mempunyai visi yang sama ya, membangun Maluku. Kalau kami dari sisi telekomunikasi ya. Karena sekarang yang penting kalau di sini saya lihat sih jalan, oke lah, listrik sama akses telekomunikasi. Betul sekali. Gitu ya. Memang persoalan di Provinsi Maluku karena seperti yang kita tahu bahwa kondisi geografis kita yang terdiri dari pulau-pulau, jadi keterhubungan itu menjadi kendala tersendiri. Ini upaya yang boleh kita apresiasi ya dari Telkomsel untuk bisa menghubungkan semua masyarakat yang ada di Provinsi Maluku. Keterhubungan kami perlahan-lahan terpulihkan seperti itu. Tapi jangan khawatir Kak Ajeng. Jadi kami sudah nyiapin outlet kios yang kita sebut dengan kios 4G, di mana kios 4G itu kita sudah training tuh, sudah kita alokasikan kartu-kartu ganti 4G-nya itu sekitar 1.190-an outlet di seluruh Maluku gitu ya. Ini sudah tersebar ya? Ya sudah tersebar. Jadi walaupun kepulauan, pelanggan jangan khawatir kalau seandainya mau ganti kartu tapi nggak ada gerai atau grapari Telkomsel atau nggak ada kantor TAP Telkomsel. Baik, apakah memang harus si pelanggan Telkomsel ini ketika harus menggantikan dari 3G ke 4G itu kartunya kudu diganti lagi atau Jadi kenapa tadi di awal disampaikan bahwa teknologinya berbeda, karena 4G ini dengan kartu yang existing itu kapasitasnya tidak mencukupi.
Tapi ketika nanti dia upgrade ke 5G, Mhm, dia tidak akan memerlukan untuk pergantian kartu. mhm. Jadi hanya sekali aja ganti kartu Kak Ajeng. Ya, Gitu. sekali Hanya aja sekali ganti aja ganti kartu. kartu, nanti dia ketika nanti ada layanan 5G di Maluku gitu ya, dia nggak Mhm. usah ganti kartu lagi, bisa Hmm. menikmati layanan tersebut. Oke, cool banget nggak tuh? Ini emang kemudahan-kemudahan yang ditawarkan meskipun memang eh, satu hal yang menurut kita masih baru nih, mau dialihkan nih, mau di-upgrade nih, kayak pasti ada khawatir gitu sebelum nanti Benar-benar. penguatan lagi dari Telkomsel ke pelanggannya setelah ini ya. Saya mau ke Tribuners dulu. Baik Tribuners, saatnya kita bagi-bagi hadiah buat kalian. Mana yang mau dapat hadiah giveaway dari Telkomsel, persembahan dari Telkomsel, langsung acung aja di kolom komentarnya. eh Oke. Jing 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 jing. Setu dong biar Ya, seru. harusnya ada musiknya gitu ya. Harusnya ada Drrrr gitu gitu ya. intronya. Oke deh, Tribuners, pertanyaannya. Pertanyaannya, berapa kode UMB atau tekan angka berapa di ponsel untuk mengecek apakah kartu SIM yang dipakai sudah mendukung 4G atau belum? Langsung saja di komen. Buruan Saya loh ulangi ya. ya. Oke. Hadiahnya luar biasa ini. Hadiahnya luar biasa. Kita punya total hadiah itu ada saldo link sebanyak 200.000 rupiah. Juga ada paket data sebanyak 14 giga. Jadi kalian yang pengen menangin giveaway-nya langsung aja jawabannya diketik ya di kolom komentar. Saya ulangi untuk pertanyaannya, tekan angka berapa di ponsel untuk mengecek apakah kartu SIM yang dipakai sudah mendukung 4G atau belum. Oke, kita tunggu jawabannya di kolom komentar. Nanti saya akan balik lagi ngecek jawaban kalian di kolom komentar Tribuners. Baik, masih ke Kak Indra dulu nih. Kak Indra, boleh karena pasti kan ya masyarakat atau pelanggan Telkomsel ini was-was gitu, mau ganti gitu. Kan ada Ya, nomor waduh yang udah, ganti ya. Ya iya, nanti nomor yang hilang cinta semuanya lama udah gitu ya. nyimpen, udah hafal gitu Iya. kan ya. Tiba-tiba, mau ganti kartu, nomor kita apa keganti nggak sih? Coba, coba, coba. Jadi jangan khawatir ya Mhm. ketika nanti pelanggan itu ganti kartu, Mhm. nomor, pakai data, Ya. terus kemudian kontak, terus kemudian profil yang ada di nomor tersebut itu tidak akan berubah Mhm. gitu. Jadi jangan khawatir, segera ganti kartu teman-teman gitu ya Tribuners supaya bisa menikmati layanan 4G. Kan kadang kalau ganti kartu nanti kontakku gimana? Atau Mhm. nanti Mhm. pulsaku hilang gitu. Ya. Jadi pulsanya nggak hilang ya. Nanti Hmm. pulsanya memang kepotong 10 rupiah, tapi Mhm. akan digantikan 30 giga. Jadi Oh iya kalau sih. dia pelanggannya sudah di atas 6 bulan, dia Aha. dapatnya 30 giga. Tapi Ya. kalau di atas 3 bulan dia dapatnya 15 giga. Cool. Gitu. Cool nggak tuh? Iya Nah, cuma 10 rupiah dapat 30 giga loh. Rp10 udah dapat 30 Giga. giga hanya dengan mengupgrade dari 3G ke Ya, dan itu gratis 4G. kalau di Grapari kami. Gitu. Nah, itu dia Tribuners, baik banget gak sih Telkomsel ini buat pelanggannya yang ada di Provinsi Maluku. Eh Kak Wayan, apakah memang ini yang tadi udah disebutin itu berlaku juga untuk semua operator begitu? Kalau operator lain kan mempunyai kebijakan masing-masing ya. Mhm. Jadi kalau Telkomsel tadi kebijakan yang seperti Kak Indra sampaikan ya. Mhm. Yang jelas inilah lumayan ganti kartu dapat hadiah gitu kan. Mhm. Jadi di samping dapat hadiah, Tribuners juga akan lebih leluasa, lebih happy ya menggunakan jaringan 4G gitu ya. Iya. Apalagi ada VoLTE gitu lebih happy lagi ya. Jernih suaranya. Oke. Oke. Ada dampak nggak sih untuk pelanggan yang memang nggak mau untuk upgrade ke 4G gitu? Dampak ke kartu atau ke gimana? Kalau dampaknya sih harusnya konsumen tahu dia kan, oh saya di 3G pasti ya layanannya agak lambat gitu ya. Jadi tidak Hmm. maksimal Hmm. karena layanan kami buka bandwidth yang lebar di 4G. Jadi sekarang tuh udah zamannya 4G, Mhm. ayo upgrade ke 4G karena 3G sebentar lagi sudah off ya. Jadi tenang aja. Jadi kalau masalah telepon sudah kita ada masih 2G ya.
teman-teman masih bisa telepon gitu. Iya. Mhm. Khawatirnya nanti kan teman-temannya lagi streaming tuh nonton film Betul. horor, yang lain sudah teriak, dia belum teriak sendiri karena jaringannya lagi Kan masih lambat. 3G dipakai. Gitu. Ini temanku lagi ngapain gitu, atau nonton bola yang lain sudah Iya, gol gitu, udah dia belum gol, dia gol. dia delay kan. Jadinya yang lain udah euforia, dianya masih matung aja. Kenapa ini? Nah, Tribuners untuk menghindari hal-hal seperti itu, delay ataupun ngadat jaringannya ataupun gagal downloadnya, apalagi udah mau nyampe kelar gitu ya, tapi di tengah jalan dia gagal padahal paket kamu udah kemakan duluan tuh untuk Iya, nanti download. ngulang lagi dari Ngulang awal. lagi dari awal. Gitu. Makanya Harus segera ganti ke 4G. betul, karena segala sesuatu kalau ngulang dari awal tuh rasanya gimana gitu. Tribuners Betul, betul. asik. Baik, apakah sudah ada yang menjawab di kolom komentarnya? Mas, banyak ya? Ada pertanyaan di grup mana handphone aku yang satunya di sana. Coba Oke. dibacain. Anana Baribot aja deh. Oh udah, oke, ini dia Anana Baribot ternyata. Baik, sebelum kita melaju ke apa namanya pertanyaan berikutnya obrolan kami, ini ada pertanyaan nih. Selamat siang Bapak-bapak Telkomsel. Oke, pertanyaannya ini saya ambil pertanyaan yang pertama dulu. Ini boleh dijawab ya, karena ini pertanyaan Tribuners, kita nggak bisa nolak nih. Bagaimana peran Telkomsel dalam menjangkau bagian pelosok daerah di Maluku seperti ARU atau MBD? Boleh dijawab mungkin dari sisi Kak Wayan, Kak Andri, Kak Indra, sorry. Oke ya, jadi Wayan dulu lah, yang sudah lama di sini ya. Malang melintang beliau. iya saya udah lama di sini. Memang Ambon indah ya. Jadi kami ya untuk di Pulau Aru sama MBD ya. MBD sebenarnya dari 2 tahun yang lalu sudah tersambung kabel laut ya. Jadi 4G-nya sudah hadir. Nah, pada tanggal 17 Agustus 2 tahun yang lalu ya. Nah, sehingga sekarang daerah-daerah yang masih, karena saking banyaknya pulau di sana ya, pulau-pulau, terus ada juga desa-desa, daerah-daerah yang masih jauh dari kota. Terus yang kedua, sarana penunjangnya seperti listrik itu kurang atau bahkan tidak ada. Nah, itu tetap ada program, kita kolaborasi dengan Kominfo ya. Jadi dari teman-teman Kominfo membangun site di sana, site bakti ya, site 3T namanya sekarang. Mudah-mudahan ini kami tetap minta inputan dari teman-teman yang ada stakeholder, misalnya di Pemda gitu ya. Jadi kami punya grup, kira-kira di mana yang ada penduduknya, terus sarana penunjangnya ada, memadai gitu kan. Contoh, karena kami tergantung listrik soalnya kan. Nah, itu kita akan lakukan survei bersama biasanya. Jadi tetap semangat kita sama di sini dengan teman-teman Kominfo ya, berusaha untuk menjangkau ke daerah-daerah pelosok. Begitu juga Pulau Aru ya. Pulau Aru paling banyak kita bangun di tahun ini ya dibandingkan daerah yang lain, karena di sana memang demand-nya banyak banget ya. Jadi kita pasang, terutama dalam kota nih ya, kita pasang demand-nya banyak. Dan kita tetap melakukan improvement ya. Improvement, apalagi sekarang sering ada kunjungan VVIP gitu ya. Jadi kita berusaha memberikan yang terbaik layanan ke VVIP dan masyarakat gitu ya. Baik. Oke, yang berikutnya ini nih masih terkait dengan pengalihan atau upgrade 3G ke 4G. Kalau tadi ada yang nanya kelebihannya udah dijawab ya. Tadi banyak banget kelebihannya ketika harus dialihkan ke 4G. Namun pertanyaan menyusul nih dari Kak Sinta, yaitu apakah dengan mau disapa dulu Kak Sinta? Halo Kak Sinta. Oke deh. Nah, kelihatan banget ya saya mau nyapa ya gitu ya. Iya, saya tuh suka ngebaca gitu. Baik. Nyapa gitu ya. Iya. Kalau dengan pengalihan atau upgrade ke 4G ini dari sisi harga apakah juga turut meningkat begitu? Ya, jadi dengan dia upgrade ke 4G, dia bisa menikmati beragam paket data. Yang awalnya kan biasanya dia hanya bisa menikmati pakai data 3G aja.
Nah, Mhm. sekarang pakai data 4G itu banyak banget, bahkan Mhm. personal. Jadi bisa sesuai ARPU-nya. Kalau misalnya ARPU-nya sekian, dia akan tawari sekian gitu ya. Jadi setiap orang, setiap Mhm. pelanggan itu Mhm. bisa beda-beda Mhm. penawarannya. Nah, makanya kalau dia belum upgrade ke 4G akan sayang sayang banget gitu ya. Iya, Banyak paket-paket betul. yang ditawarkan, Mhm. murah-murah lagi, Iya, tapi dia tidak nggak bisa bisa menikmati. menikmati gitu ya. Iya. Jadi gimana gitu, bisa dilihat tapi nggak bisa dinikmati gitu kan. Nah, seperti itu. Menambahi lagi tadi yang disampaikan oleh Kak Wayan gitu Terkait ya, dengan layanan ke daerah pelosok ya. terkait dengan layanan yang di Kepulauan Aru Mhm. itu kami juga ada. Kalau biasanya dikenalnya distributor, tapi ada yang mengenal dengan dealer gitu ya. Mhm. Tapi di kami nama Mhm. resminya adalah TAP, Telkomsel Mhm. Authorized Partnership. Jadi pihak ketiga yang bekerja sama dengan kita Mhm. gitu. Nah, itu ada multimedia seluler gitu ya, Mhm. yang nanti akan menjangkau di sana ketersediaan produknya, Mhm. brandingnya, Mhm. terus kemudian layanannya, itu Mhm. semua udah dijangkau oleh partner kami gitu ya. Baik. Terus kemudian selain itu ada tadi kios 4G. Jadi Hmm. jangan khawatir, di sana juga ada kios 4G Mhm. yang pelanggan bisa mengganti kartu di situ. Memang Mhm. tidak gratis, Mhm. sesuai dengan tarif yang dikenakan oleh outletnya. Bisa Mhm. 3.000 sampai 5.000 gitu ya. Mhm. Tapi lebih 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 cepat dibandingkan dia harus ke Grapari yang keluar pulau gitu kan, Iya. gitu ya. Jadi seperti Oke. itu. Oke, semoga kejawab ya Kak Sinta ya. Oke. Karena kalau tadi kita udah dengar dari Kak Wayan ya kendala-kendala ketika di awal-awal mau melakukan upgrade ke 4G ini. Nah, ke pelanggan sendiri gimana nih? Kalau pelanggannya yang masih bingung-bingung atau yang masih nggak mau karena belum teredukasi begitu ya, takut nomor cantiknya hilang Ya. atau apa gitu. Itu dengan cara apa? Banyak hal yang kita lakukan untuk approach ke pelanggan ya, sama kayak pacaran lah ya, ngasih kue gitu ya, ngasih orang Emang ada tuanya gitu yang jajan gitu dikasih? ya, ngantar kemana gitu. Kita juga seperti itu. Jadi selain jalur udara Heeh. melalui WhatsApp Blast, jadi Hmm. ketika ada WA informasi Mhm. terkait kartu ganti 4G gitu ya, Mhm. itu Mhm. dari kami. Terus Hmm. kemudian WA Blast yang Hmm. sendernya Telkomsel, segera ganti kartu Oke. Anda, kalau tidak nanti tidak bisa menikmati layanan 4G Aha. Ini gitu. Telkomsel tuh baik banget tau gak sih? Ada kita bisa baca di thread Twitter ataupun ada yang curhat di sosmed begitu ya. Kalau tiap hari tuh nggak ada loh yang nanyain kabar. Iya, Cuman Telkomsel. makanya itu luar biasa kan. Kadang kalau lagi jomblo gitu nggak ada yang ngechat kan. Nah, Telkomsel itu biasanya Telkomsel lebih biasa banyak. tapi Tribuners jangan sampai diabaikan ya kalau ada apa namanya chat atau Iya, SMS blast dari itu bentuk perhatian Telkomsel. kami tuh. Bentuk 24 jam. perhatian, jangan sampai ada promo atau ada apa yang Iya, dilewatkan sampai begitu. kelewat gitu ya. Saya tuh sering banget nungguin gitu ada SMS terbaru kah dari Telkomsel, kan pasti tiap hari tuh pasti ada. Jadi suka diliatin tuh, oh ada promo paket nih, ambil kayak gitu. Kalau ada nawarin mau diganti, nanti aja dulu. Ganti kayak halo, nanti aja dulu. Oke, Tribuners, di kolom komentar kita udah banyak banget nih yang huru hara, mereka udah jawab pertanyaan di kuis pertama tadi. Kita udah ada pemenangnya ya. Nanti di akhir acara ada ingetin untuk diumumkan ya. Oke, saya mau ke kuis kedua. Tribuners, silahkan kalian yang mau memenangkan 14 giga gratis. Oke, pertanyaannya, berapa tambahan kuota paling besar yang bisa didapatkan pelanggan saat sukses melakukan migrasi kartu? Teng teng teng. Diulangi ya. Berapa tambahan kuota paling besar yang bisa didapatkan pelanggan saat sukses melakukan migrasi kartu? Langsung saja di comment sectionnya nanti akan dipilih ya. Jawaban paling cepat sama produser kita dibantu sama Tribuners juga. Nanti akan ditandai Tribuners yang jawabnya paling cepat dan akurat. Oke. Thank you buat kalian yang sudah berkomentar. Ini banyak banget, ada yang komen api-api. Ya,
Kita lanjut lagi obrolan kita masih di tema yang sama, yaitu upgrade atau pengalihan 3G ke 4G di Provinsi Maluku. Ini ke Kak Wayan ini. Lalu kalau hal-hal yang telah direncanakan dan masih di dalam proses pengupayaan untuk pengalihan 3G ke 4G ini, apakah ada langkah ke depan lagi yang disiapkan, yang tengah disiapkan dan bakal dilakukan untuk pelanggan Telkomsel nanti? Oke, jadi kalau 4G ya, tadi semua tower kami sudah terlayani 4G. Hanya memang ke depan semakin banyak demand ya, user misalnya, kita tetap kontrol ya. Jadi sebisa mungkin tambah kapasitas dan sebagainya tetap kita lakukan ya, regular check gitu. Dan kita juga tetap kolaborasi ya, survei gitu ya. Tempat-tempat di mana sih yang kira-kira masih ini ada komplain misalnya coverage gitu ya. Jadi kita datangin ke sana. Bahkan kita biasanya kerjasama sama Kominfo ya. Jadi berikut pembangunannya pun juga kerjasama Kominfo. Jadi kami juga selalu lapor dulu mau bangun di sini, terus akhirnya kita sinkron. Siapa tahu nextnya juga dari teman-teman Kominfo punya program Rebakti itu, agar jangan sampai double towernya gitu ya. Jadi kita maksimalkan sehingga efektif gitu sih. Itu Kak Ajeng. Oke. Kalau di Tribuners beberapa di tahap 1 dan 2 udah dijalani ya untuk pengalihan 3G ke 4G di Provinsi Maluku. Nanti di Kota Ambon rencananya kapan ini? Ada Kota Ambon, terus kemudian Seram bagian timur, terus Maluku Tengah. Itu rencananya akan bertahap sampai akhir tahun. Gitu. Nah, kita tinggal urutkan prioritasnya. Jadi bagaimana kita mapping yang resikonya nggak terlalu besar. Resikonya nggak terlalu besar nih, ini pelanggannya bisa ke situ nggak gitu ya, dekat dengan layanan nggak? Kalau nggak dekat dengan layanan kan khawatirnya dia terlalu jauh nanti. Iya. Gitu. Oke. Kalau di Ambon nanti langsung ke Grapari atau memang ada outlet Langsung. yang bisa, misalkan kan ada 5 kecamatan ya di Kota Ambon ya, mungkin dari 5 kecamatan yang ada di luar pusat Kota Ambon, mereka agak males gitu ya ke kota harus untuk ganti, itu ada solusi untuk mereka nggak? Ya, nanti solusinya adalah nanti kita juga akan ada tim selling yang bawa Grapari Light tadi, ATM tadi itu dibawa ke tempat-tempat yang misalnya masih banyak pelanggan yang belum ganti kartu gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya daerah yang belum kita jadwalkan, itu bisa langsung ke Grapari karena kita anggap dekat dengan Grapari kami, atau di kantor TAP Akardaya. Itu juga bisa. Atau kalau enggak di outlet tadi. Oke. Gitu. Nah, tapi cuma outlet kan berbayar ya. Kalau di Grapari atau di tim direct selling kami gitu ya, di Open TO gitu, itu nggak berbayar, gratis. Kalau yang berbayar itu sistemnya gimana sih, dan berapa untuk range harganya? Iya, jadi kalau outlet kan biasa karena dia juga perlu margin, dan karena ada effort dia untuk menjelaskan dan melakukan eksekusi ganti kartu, biasanya di kisaran 3.000 sampai 5.000. Oke, dipikir ya berapa gitu, padahal cuma 3.000 sampai 5.000, hitung-hitung biaya admin lah ya. Oke, kita mau bagi-bagi hadiah lagi. Aduh, baik banget ini kita nyimpen hadiahnya, tapi nanti ngambilnya di Telkomsel ya Tribuners ya. Di Grapari maksud kami. Oke, pertanyaan kuis yang ketiga. Kuis ngumpul di kolom komentar. Siapkan jari-jari kalian Tribuners. Paling cepat nanti akan ditangkap sama teman-teman di redaksi. Mereka lagi kebetulan, jangan sampai makan gaji buta ya, mana tuh kelihatan dari sini. Mereka lagi sibuk bikin berita untuk Tribuners. Oke, ke pertanyaan kuis ketiga nih Tribuners. Sebutkan 3 e-commerce yang bekerja sama dengan Telkomsel untuk proses ganti kartu secara online. Udah ada yang mau mulai menulis? Saya ulangi lagi pertanyaannya. Sebutkan 3 e-commerce yang bekerja sama dengan Telkomsel untuk proses ganti kartu secara online. Saya kasih satu
kata Wah, itu kunci. terkenal udah ya. sekali Oh, ya oke deh. semuanya Oh, ya. katanya Ada jangan. yang orange gitu ya. Oh, ada yang Ada yang orange, hijau. Suka belanja ada yang pasti tahu. hijau. Oh iya, Yang ini suka yang belanja suka pasti belanja udah tahu online semua. nih. Ada toko Sidia gitu ya. Oh, toko Sidia. Ya. Oke. Baik, Tribuners, dari perwakilan warna aja tuh kalian udah pada hafal lah ya. Langsung aja di komen di kolom komentar. Jangan lupa ditangkap yang paling cepat, nanti akan kita umumin di akhir acara pemenangnya. Baik, kita ke pertanyaan terakhir. Nggak nyangka ya obrolan kita tadi Ya, tuh udah menjelaskan kayak banyak cepet banget. sekali gitu ya. Dan juga Tribuners juga ternyata nangkep apa yang dijelasin. Buktinya udah banyak banget nih yang ngejawab pertanyaan 1, 2, tinggal nunggu pertanyaan ketiga lagi yang relate dengan percakapan kita pada sore hari ini. Baik, apa yang kemudian diharapkan dari Telkomsel ke pelanggan setianya, khususnya yang ada di Provinsi Maluku? Oke, kalau kami dari sisi jaringan ya, jadi kita mengharapkan pelanggan kita tetap setia dan loyal terhadap Telkomsel. Jadi begitu juga harapan kami, memang sudah real nyata, kita kolaborasi dengan stakeholder di sini sangat luar biasa ya, saling mensupport. Yang tadi yang satu visi ya, pembangunan Maluku dari sisi telekomunikasi gitu ya. Jadi semua masyarakat happy, stakeholder juga saling kolaborasi dengan kami, begitu juga Pemda ya. Jadi harapan kita Maluku ini lebih keren lagi. Kami support telekomunikasinya, mudah-mudahan masyarakat juga lebih happy lagi ya menggunakan Telkomsel dan menjadi pelanggan setia selalu. Baik, dari Kak Indra silakan. Ya, kalau dari sisi sales ya, itu harapan kami pelanggan-pelanggan yang belum berganti kartu 4G segera berganti kartu 4G, karena semakin cepat pelanggan itu berganti kartu 4G, teknologi di kami semakin efisien dan nanti bisa mengembangkan di banyak hal. Kalau kita masih harus ada 2G, terus kemudian 3G, terus kemudian 4G, ada 3 layanan yang harus di manage, itu kan tidak. Makanya semakin cepat pelanggan-pelanggan itu berganti ke 4G, semakin cepat pula Telkomsel itu berkembang dan bisa menjangkau ke semua pelosok gitu. Oke, jadi Tribuners, salah satu tantangan di Pulau Raja-Raja atau Tanah Raja-Raja ini yaitu keterhubungan. Satu, bisa ditaklukkan melalui Telkomsel ya Tribuners, accessibility telekomunikasi. Ini semoga dengan adanya upaya untuk mengalihkan dari jaringan 3G ke layanan 4G bisa memudahkan kita lagi dalam berkomunikasi. Oke, thank you so much buat narasumber kece saya. Iya, Tribuners, sebelum kita pamit nih, kita bakal ngumumin dulu pemenang kuis. Nanti yang dapat kuota tinggal menyertakan aja nomornya ya, mungkin ya nanti kita tinggal tembak aja. Oke, berarti nanti untuk mekanisme pengambilan hadiahnya gimana setelah ini nanti dijelasin sama Kak Indra ya. Oke, Tribuners, untuk pertanyaan pertama, berapa kode UMB atau tekan angka berapa di Telkomsel untuk mengecek apakah kartu SIM yang dipakai sudah mendukung 4G ataukah belum, dimenangkan oleh akun dengan nama Ndri, yang mana nih Ndri? Oke, yang terbaru ya? Oh, ini udah langsung ya, thank you. Pemenang kuis pertama dari akun dari Facebook fanpage dengan nama akun Lano Soplahitnoya. Selamat. Selamat. Saya nggak kesulitan baca namanya, semoga nggak salah ya. Pokoknya akun Kak Noya deh, selamat sudah memenangkan saldo link sebanyak Rp200.000. Ini gimana cara ngambilnya Kak? Jadi nanti tinggal sertakan aja nomornya di akun yang sudah diverifikasi ya tadi ya. Akunnya siapa, nanti di DM aja ke akunnya Tribun gitu ya. Nanti dari Tribun nomornya dikasihkan ke kami. Oke, jadi tolong dipin dong yang menang itu, atau ditandain aja, di komen aja ini pemenang 1 gitu biar nggak sulit. Baik, pertanyaan kedua,
Pemenang dengan pertanyaan kedua yaitu berapa tambahan kuota paling besar yang didapatkan pelanggan saat sukses melakukan migrasi kartu? Jawabannya adalah 30 giga dan dimenangkan oleh akun atas nama Chris Franklin 15 di kanal YouTube tribunambon.com. Yeay. Mekanisme pengambilannya silakan. Iya, nanti mekanisme pengambilannya bersama ya. Jadi tinggal menyertakan nomornya aja. Karena kita sudah semuanya digital ya, jadi nggak usah perlu ke Grapari. Sudah tinggal kita top up aja. Oke. Selamat sekali untuk pertanyaan ketiga ini sebutkan 3 e-commerce yang bekerja sama dengan Telkomsel untuk proses ganti kartu secara online. Jawabannya ada Tokopedia, Shopee, dan juga Bukalapak. Dimenangkan oleh akun dengan nama Jimmy Papaya Valency Matupang dari Facebook. Luar biasa. Selamat ya sekali lagi untuk 3 pemenang kita sudah menangkan kuis dengan hadiah menarik dari yang dipersembahkan oleh Telkomsel. Tentunya kalian boleh mendapatkan hadiahnya dengan cara yaitu akunnya nanti akan ditandai sama akun Tribun dan kita akan laporkan ke Telkomsel, semuanya serba digital. Oke. Terima kasih sekali lagi untuk Tribuners tentunya yang sudah bergabung di kanal YouTube. Terima kasih banyak Kak Ajeng, Tribuners. Ya. Terima kasih. Betul sekali yang sudah gabung di kanal YouTube maupun Facebook fanpage, yang sudah komen, yang sudah ikut kuis juga selamat sekali lagi. Dan untuk narasumber kece saya dong, ada manajer Telkomsel Branch Ambon Kak Indra Dwi Haryadi. Dan juga manajer network service Telkomsel Branch Ambon. Terima kasih Kak Wayan. Baik Tribuners, sekali lagi thank you so much. Dan saya Ajeng Hatala beserta 2 narasumber kece saya. Kami pamit dari studio tribunambon.com, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah Sirimau, Kota Ambon. Selamat sore, selamat melanjutkan rutinitas kembali dan amato.